Sampurasun saudara-saudara, terima kasih banyak telah hadir ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya. Salam persaudaraan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih tetap bisa ketemu ya. Dan semalam saya mohon maaf banget karena ketika saya live saya tidak sempat pamitan ya. Ketika malam live saya tidak sempat pamitan dikarenakan memang situasi dan kondisinya di sana itu wilayahnya satu susah sinyal juga gitu kan. Keduanya emang semalam itu hujan ini dan sering mati lampu semalam itu. Ketika kita sedang live semalam silaturahim kan ke guru besar Lencor ya. Itu adalah kakak seperguruan saya itu Wajaju. Ya mohon maaf kami tidak sempat pamitan ketika live itu dikarenakan memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Hujan terus mati lampu terus kuota juga habis. Jadi mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Oke, pada kesempatan pagi ini ya kita akan mempelajari teknik dasar tangkisan ya. Teknik dasar tangkisan, saudaraku. Ya. Kita akan mempelajari teknik dasar tangkisan menurut ala Kari Conrek. Berarti menurut Mat Picis ya. Nah, sebelum ke sesi belajar, saya pakai dulu kacamatanya. Apakah saudaraku setuju? Kalau setuju, kita akan melanjutkannya ya. Kita akan bahas tentang masalah tangkisan ini ya. Silakan di komen dulu apakah kita sepakat untuk mempelajari teknik dasar tangkisan ini biar konten kita ini tidak mubah. Silakan saudaraku. Di komen dulu ya. Apa kita sepakat untuk mempelajari, mengguar, membahas bagaimana cara menangkis yang benar. Mohon komenannya agar kita ada interaksi ya. Ada interaksi. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Alfa ya. Ada Inha, juga ada Anwar ya. Selamat bergabung. Bagi yang baru bergabung, Akang jelaskan, Akang bikin konten ini untuk berbagi ya, berbagi. Waalaikumsalam. Untuk berbagi pelajaran-pelajaran bela diri Mainpo ya. Tujuannya agar budaya kita tetap lestari. Jadi Akang udah bikin kurikulum tentang pembelajaran Mainpo ya. Ini bisa dipelajari bagi saudara-saudaraku yang ingin mempelajari, silakan di DM saja. Nanti kita ada WA khusus untuk bergabung. Nanti Akang akan memberikan pelajaran lewat video call, juga lewat video-video pendek yang mendetil agar bisa dipelajari oleh masing-masing ya. Oke. Dan bagi yang baru bergabung silakan untuk pijat tanda plusnya agar kita bisa terus berinteraksi, agar tidak ketinggalan
konten-konten kita ya. Oke. Kita tunggu dulu sebelum kita lanjutkan, kita tunggu dulu saudara-saudara kita yang baru bergabung. Ya, selamat bergabung buat Om Yus, salam kenal ya. Juga ada Kang Ade ya, selamat datang. Ya. Terima kasih banyak telah bergabung. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali, alhamdulillah. Kalau semalam kita diguyur hujan gitu kan. Ada Kang Omen, Sampurasun, Dali Jahra, Rampes, Wargi, atur nuhun parantos gabung di grupnya Akang ya. Ya, kita sambil menunggu rekan-rekan lainnya. Ini gambar jelas nggak? Soalnya ini sinar matahari, apakah jelas nggak gambar Akang ke sana? Biar sebelum kita melanjutkan latihan mengenal dasar teknik dasar takisan, biar bisa keterima. Jelas ya? Oke, terima kasih. Oke saudaraku ya, kita mulai saja, kita praktekin saja. Sekarang kita sesi berlatih ya, sesi berlatih. Nanti kalau beres sesi berlatih, nanti ada sesi komen, terus tanya jawab. Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum paham ya. Jadi mohon maaf ketika Akang sedang menerangkan dan menggerakkan gerakan, kalau komenannya belum Akang baca ataupun Akang jawab ya, mohon maaf ya. Nanti ada sesinya. Oke. Tadi Akang di grup WA sudah memberikan pelajaran ya, di grup WA yang alhamdulillah banyak yang bergabung dari saudara-saudara ini yang suka mengikuti live Akang, mereka nge-DM Akang terus bergabung ke grup WA. Nah, di sana Akang tadi sudah memberikan mendetil ya. Dari mulai tahapan pertama sampai tahapan-tahapan selanjutnya. Insya Allah itu bisa dipelajari ya. Kita kembali ke topik. Kita seperti biasa diawali dengan berdoa ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai saja sesi belajarnya. Nah, saudaraku, dalam mempelajari ilmu bela diri Maenpo ini, itu ada tahapannya. Tahapan pertama yaitu patalekan. Jadi murid itu ditalek dulu ya, atau diberikan aturan ya, apakah calon murid ini siap untuk mengikuti aturannya ataupun yang namanya tetekon ya. Jadi siap enggak mengikuti aturannya, menjalankan aturannya. Sebetulnya aturan yang baik-baik ya, agar kita menjadi manusia yang sempurna, yang unggulan gitu ya. Kalau memang murid kita siap menjalankan aturannya ya, baru akan diberikan pelajaran ya, akan diberikan pelajaran ya. Jadi sebetulnya tidak sembarangan, karena takut nanti menyalahkan guru di dunia maupun di akhirat. Takutnya akan dipersalahgunakan. Jadi nanti kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi kalau sudah ada patalekan, mau dibawa benar, mau dibawa tidak benar, itu kembali ke dirinya masing-masing ya. Jadi sang pengajar tidak ke bawah-bawah, tidak ini, mau di dunia maupun di akhirat ya. Oke, kita tahapan pertama kita sebetulnya itu patalekan. Tahapan kedua kita itu ketika mau belajar bela diri Maenpo itu, lalu harus tahu dulu etika Maenpo
etika main po, ya. Jadi sebelum mempelajari gerakan ataupun jurus, kita akan mempelajari dulu etika main po. Ya. Apa itu etika main po? Pertama, kalau seorang praktisi bela diri main po, kalau berbicara dengan orang itu jaraknya jaraknya itu ada ukurannya. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, pertama jangan terlalu jauh, ya jaraknya. Kedua jangan terlalu dekat. Jadi ada aturannya. Ini pelajaran etika main po. Kenapa ada aturan begini? Karena kalau kita ngobrol sama orang terlalu jauh itu tidak sopan, ya. Kalau terlalu dekat itu tidak sopan. Bahkan di agama pun tidak boleh ngobrol itu terlalu berdekatan. Nah, ini kan kalau terlalu berdekatan, ya, ketika lawan bicara kita ada niat dolim, itu susah mengantisipasinya, ya. Jadi kalau ada jarak, ya, ketika lawan bicara kita ada niat dolim, kita bisa mengantisipasinya, ya. Itu salah satu etika main po. Kedua, bagaimana etika main po selanjutnya? Misalkan walaupun kita sudah belajar ilmu tentang bela diri, tetap etika main po itu harus digunakan. Misalkan kita malam-malam mau naik bis, ya. Misalkan kita malam-malam mau naik bis, kita nunggu bis di halte, misalkan. Nah, di halte tersebut banyak misalkan orang-orang yang lagi mabuk, ya. Nah, kita itu jangan berdiri di depan mereka. Jadi posisi kita itu jangan membelakangi mereka, ya. Karena apa? Kalau kita membelakangi mereka, kita tidak akan tahu, ya, ketika mereka itu mau ada niat dolim, ya. Jadi di mana posisi kita yang benar? Posisi kita yang benar ada di sampingnya, ya, ada di samping mereka, ya, tapi jangan terlalu dekat, ya. Nah, jadi kalau kita ada di samping mereka, kita akan tahu ketika mereka itu akan ada niat dolim, ya. Itu salah satu contohnya. Terus contoh ketiga, misalkan kita mau pulang ke rumah. Kita mau pulang ke rumah harus melewati gang yang kecil, sementara gelap, misalkan kiri kanan rumahnya tinggi-tinggi, itu gelap. Nah, itu kan lokasi-lokasi macam gitu, ya, cenderung banyak sekali kerawanannya, ya. Lalu harus bagaimana tindakan kita? Kita jangan sok berani, kita jangan sok punya nyali, langsung main jalan saja ke tempat lorong begitu. Minimal dalam etika bermain po, kita tunggu orang yang mau ikut lewat juga ke lorong itu. Kita baru bergabung bersama orang yang sama-sama akan melewati lorong gang sempit itu. Jadi minimal satu ada teman gitu kan. Duanya kalau ada kejadian juga tidak dipertanggungjawab oleh sendiri, ada teman. Nah itu ya, itu etika main po. Dan masih banyak lagi etika-etika main po yang harus dipelajari, ya. Jadi sebetulnya kita menjaga dulu sebelum melakukan tindakan, ya. Jadi setiap langkah kita, setiap jalur ke perjalanan kehidupan kita menjaga dulu. Jadi insya Allah ilmu main po ini adalah ilmu mengundang kebaikan, ya. Nah, kalau kita memang sudah menjalankan itu, masih saja ada orang dolim, baru di sana kita
melakukan bela diri dengan melakukan ketika ada yang dolim melakukan pembelaan. Jadi nanti kita tidak akan disalahkan ya di dunia maupun di akhirat. Karena membela diri itu hukumnya wajib. Ya, begitu saudaraku. Paham ya? Sebelum kita menuju seksi ke mempelajari